Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Laila Sani, dan teman saya, Tri Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar PAI berbasis inquiry yang diampu oleh Ibu dosen Lastri Hasanah MPD. Rumusan masalah yang pertama, apa ruang lingkup bahan ajaran? Yang kedua, apa pengertian pendidikan agama Islam? Yang ketiga, apa pengertian inquiry? Bahan ajaran dapat diartikan sebagai seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dalam segala kompleksitasnya. Bahan ajaran juga dapat diartikan sebagai segala bentuk yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan direncanakan sesuai kurikulum yang berlaku. Jenis-jenis bahan ajaran dan tujuan bahan ajaran. Jenis-jenis bahan ajaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu bahan ajar cetak, contohnya buku, modul, lembar kegiatan siswa, dan lain-lain. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio, yang dapat dicontohkan seperti kaset, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar pandangan, dengar atau audio visual yang dapat dicontohkan seperti film, video, dan juga narasumber. Tujuan bahan ajaran dibagi menjadi 4, yaitu membantu siswa dalam mempelajari sesuatu yang diartikan di sini yaitu sebagai wacana atau wahana baru yang menarik. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajaran agar bahan ajaran yang dimaksud agar tidak terpaku dalam satu sumber saja. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, agar kegiatan pembelajaran lebih menarik. Fungsi bahan ajaran dan prinsip-prinsip bahan ajaran. Fungsi bahan ajaran dibagi menjadi 3, yaitu pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasainya. Yang ketiga, alat evaluasi mencapai atau menguasai hasil pembelajarannya yang telah dilakukan. Prinsip-prinsip bahan ajaran. Prinsip-prinsip bahan ajaran, prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Di sini adalah hubungan antara materi yang disampaikan berupa hafalan. Yang kedua, prinsip konsistensi, artinya keajegan atau tetap. Yang ketiga, yaitu prinsip kecukupan, artinya menguasai. Dalam artian ini, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Langkah-langkahnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua ini adalah menentukan materi pokok. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. Sejalan dengan berbagai jenis standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, untuk selanjutnya adalah keunggulan bahan ajar.
Keunggulannya itu satu, berfokus pada kemampuan individual siswa, karena pada hakikatnya siswa memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih tanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Yang kedua adalah adanya kontrol terhadap hasil belajar mengenai penggunaan standar kompetensi dalam setiap bahan ajar yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga adalah relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya. Nah, kelemahannya, bahan ajar adalah kurikulum bentuk ini memberikan mata pelajaran secara terpisah-pisah, satu dengan yang lain tidak ada saling hubungannya. Hal itu memungkinkan terjadinya pemerolehan pengalaman secara terlepas-lepas tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk selanjutnya adalah pengertian pendidikan agama Islam menurut Zakiah Darajat. Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Nah, pendidikan agama Islam juga dapat diartikan sebagai pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikannya, ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikannya sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Pengertian inquiry. Apa sih inquiry itu? Nah, inquiry itu berasal dari kata to inquire, yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Bisa disimpulkan bahwa inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, menurut Salameto, metode inquiry adalah cara penyampaian bahan pengajaran dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektualnya dalam menjalankan kegiatan yang disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu sebagai jawaban yang meyakinkan terhadap permasalahan yang dihadapkan padanya melalui proses pelacakan data dan informasi serta pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antar guru dan siswa. Pendekatan pembelajaran ini sering juga digunakan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskan yang berarti saya menemukan. Baik, pembelajaran dengan metode inquiry ini memiliki 5 komponen yang umum. Yang pertama adalah question. Pembelajaran biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan pembuka yang memancing rasa ingin tahu siswa akan suatu fenomena. Yang kedua itu adalah student engagement. Keterlibatan siswa adalah suatu keharusan, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator. Siswa tidak secara pasif menuliskan jawaban pertanyaan pada kolom isian atau menjawab soal-soal pada akhir bab sebuah buku, tetapi dituntut terlibat dalam menciptakan sebuah produk yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari. Untuk selanjutnya adalah cooperative interaction. Siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja dalam kelompok, dan mendiskusikan berbagai gagasan. Nah, untuk selanjutnya adalah performance evaluation. Dalam menjawab permasalahan, biasanya siswa diminta untuk membuat sebuah produk yang dapat menggambarkan pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan. Nah, selanjutnya adalah variety of research. Siswa dapat menggunakan bermacam-macam sumber belajar, misalnya buku, website, televisi, video, poster, wawancara dengan ahli, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah pembelajaran query ini ada 6. Nah, yang pertama ini adalah
Orientasi. Orientasi ini adalah mengkondisikan siswa agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran dengan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi ini adalah langkah yang sangat penting. Yang kedua adalah merumuskan masalah, membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan persoalan tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah merumuskan hipotesis, membuat jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan pada siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara dari suatu pembahasan yang dikaji. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Nah, untuk yang kelima ini adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan masalah adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Macam-macam pendekatan inquiry itu ada beberapa. Yang pertama itu inquiry terbimbing. Pendekatan inquiry terbimbing yaitu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa untuk melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkannya pada suatu diskusi. Guru mempunyai peran aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Pendekatan inquiry terbimbing ini digunakan oleh siswa yang kurang berpengalaman dalam belajar yang menggunakan pendekatan inquiry, dan pendekatan ini siswa yang belajar lebih berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep pelajaran. Pada pendekatan ini, siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan secara mandiri. Yang kedua adalah inquiry bebas. Pendekatan ini digunakan oleh siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Karena dalam pendekatan inquiry bebas ini, siswa ditempatkan seolah-olah bekerja secara ilmuwan. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan permasalahan yang untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Yang ketiga adalah inquiry bebas yang dimodifikasi. Pendekatan ini merupakan kolaborasi inquiry terbimbing dan inquiry bebas. Permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan acuan kurikulum yang telah ada. Siswa tidak dapat memilih atau menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri. Namun, siswa menerima masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap memperoleh bimbingan.